Pekerja Indonesia makin menjauhi Malaysia. Dulu berebut datang, sekarang lebih suka Jepun, Taiwan, dan Hong Kong. Jepang respon kabur aja dulu, minta warga RI kerja di negaranya. Lah, malah diundang. Sekarang pertanyaannya, kita udah siap belum nih jadi anime? Datuk Hermono mengakui Malaysia tidak lagi menjadi pilihan utama tenaga kerja Indonesia. Kalau kita lihat statistik dari Malaysia, Indonesia is not number one anymore. Ya, sekarang Bangladesh number one. What we're doing is wrong. Ya, dulu kita banyak orang-orang sini ya, orang Indonesia duduk-duduk. Tapi sekarang kita nggak akan menjumpainya dia. Beginilah Malaysia sekarang yang ditinggal sama orang Indonesia. What? Okay, I'll be back. Now I'm in Bangladesh? Bangladesh now. Aku bukan nak backup Bangla ni, tapi aku nak tanya, apa salah diorang sampai korang nak bahan-bahan yang macam tu? Bau busuk lah, apa semak lah. Penegakan hukum di Malaysia secara besar-besaran yang mengarah pada kaum Melayu Malaysia sekaligus orang Indonesia, telah menjadi tolak ukur baru bagi tenaga kerja Indonesia yang hendak bekerja ke luar negeri. Baik yang legal maupun ilegal. Karena yang legal pun sering mendapat perlakuan yang tidak manusiawi di Malaysia. Hal ini membuat para tenaga kerja Indonesia lebih memilih bekerja di Asia Timur. Seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, hingga Cina. Namun di lain sisi, orang-orang Bangladesh mengincar negara Malaysia sebagai rumah kedua. Akibatnya, kini banyak orang Bangladesh di Malaysia, yang menyebabkan orang Melayu Malaysia semakin terpinggirkan. Hal ini dikarenakan, di banyak kasus orang Bangladesh mendapatkan perlakuan istimewa lebih daripada orang Melayu Malaysia itu sendiri. Membuat wajah Malaysia kini berubah menjadi hybrid Bangladesh, dengan membludaknya orang Asia Selatan di setiap sudut kota hingga pedesaan. Duta Besar Indonesia ke Malaysia Datuk Hermono mengakui Malaysia tidak lagi menjadi pilihan utama tenaga kerja Indonesia TKI untuk mencari pekerjaan sejak 3 tahun kebelakangan ini hingga hampir tiada yang kembali ke negara ini selepas pulang untuk suatu tempoh panjang. Justeru dengan penurunan signifikan itu, Hermono yakin bilangan rakyat Indonesia yang tiada dokumen berada di negara juga berkurangan mendadak. Beliau mengakui TKI tertarik bekerja di destinasi atau negara lain susulan peraturan imigresen Malaysia semakin ketat, termasuk operasi penguatkuasaan, penangkapan yang diketahui melalui laporan media massa membuatkan mereka bimbang ke negara ini. Kalau kita lihat latest statistik itu yang registered pekerja Indonesia ada di 585.000 gitu kira-kira. So number significantly drop ya. Dan juga yang undocumented saya kira sekarang pun sudah jauh berkurang. My prediction sekarang pekerja Indonesia itu saya kira ada di 1.5 ya atau even less ya. Kalau kita lihat statistik dari Malaysia, Indonesia is not number one anymore. Ya, sekarang Bangladesh number one. Ya. Okay. Tapi dah saya tengok data yang last year dia mesti Indonesia lagi. Nah, sekarang Bangladesh number one. Jadi jumlah pekerja Indonesia di Malaysia in the last 3 years itu significantly drop ya. Jadi dugaan saya masa COVID banyak orang pulang and then they don't return back to Malaysia. Jadi sekarang sudah embassy service pun sekarang sepi saja. Nah, yang saya lihat sekarang pekerja Indonesia ini dia pergi ke other destination, ke negara lain. Misalkan banyak ke Jepang, ke Europe, ke Taiwan, dan juga Hong Kong itu dalam waktu dekat saya kira akan membuka untuk yang sektor formal. Sekarang ini Hong Kong hanya untuk domestic worker saja, tapi soon dia juga akan buka yang formal. Dan saya kira Singapura pun akan ada membuka yang sektor formal karena
di banyak negara ada shortage ya pekerja di sektor-sektor yang kita sebut sebagai blue collar workers ya, yang not high skill lah ya. Jadi ada destinasi baru untuk pekerja Indonesia. And Malaysia, I think kalau kita lihat data yang terakhir semakin menurun ya orang pekerja Indonesia. Satu itu pun demikian. Jadi berita-berita yang dibaca di sini ada operation enforcement, immigration segala macam, itu pun membuat orang juga jadi takut datang ya, kan banyak tuh berita-berita penangkapan akhir-akhir ini kan hampir setiap hari ada, dan itu kan dibaca juga dengan sekarang sosial media, dan belum orang boleh baca apa yang berlaku di sini. Di Indonesia pun dia sehari yang sama udah tahu juga. Jadi banyak penangkapan ya, case-case itu pun membuat orang menjadi mungkin tidak tertarik, mungkin takut, better daripada macam-macam. Orang kan tahu, ada penangkap, ada ditangkap, orang takut juga. Jepang respon dan siap menyambut yang sedang ramai. Kabur aja dulu. Ini menarik nih. Dari kemarin banyak banget yang pengen kabur dari negara kita. Yang menarik, ada berita ini nih. Jepang respon kabur aja dulu. Minta warga RI kerja di negaranya. Lah, malah diundang. Sekarang pertanyaannya, kita udah siap belum nih jadi anime? Tapi gimana ceritanya Jepang nyuruh kita ke sana? Apakah gantian kita yang jajah mereka? Bukan nih. Saya masih Detik dan CNN. Ternyata yang nyambut kita itu Duta Besar Jepang untuk Indonesia. Dia bilang Jepang akan dengan senang hati nerima warga Indonesia. Boleh kerja di sektor manapun. Yang penting bisa bahasa Jepang walaupun belum fasih. Ini masuk akal, soalnya memang banyak berita yang bilang kalau Jepang itu kekurangan penduduk dan kekurangan tenaga kerja. Itu kan komen. Wajib belajar bahasa ya guys, nggak ada subtitle soalnya. Sama pemerintah Jepang disambut, pemerintah kita malah ngusir. Karena orang Jepang tahu, rakyat Indonesia itu sebenarnya rajin-rajin, tapi terhalang sistem. Karena di Jepang nggak ada yang namanya syarat lolos pakai duit. Kalau menurut kamu gimana? Kamu mau nggak pindah ke Jepang? Saya mau dengar pendapat kamu. Pekerja Indonesia makin menjauhi Malaysia. Dulu berbuat datang, sekarang lebih suka Jepun, Taiwan dan Hong Kong. Sebabnya, katanya, gaji lebih tinggi, kerja lebih terjamin. Tapi persoalannya, betul ke semua yang pergi itu pekerja sah? Atau Malaysia sebenarnya dah makin tegas dalam menangani parti yang selama ini bebas keluar masuk? Jangan lupa ekonomi Malaysia tetap berjalan dengan atau tanpa mereka. Kita mahukan tenaga kerja yang sah, bukan yang menyelinap masuk dan akhirnya menyusahkan negara. Nak cari rezeki, datanglah secara betul. Kalau tidak, jangan terkejut bila pintu ditutup rapat. Orang Indonesia? No, Filipin. Oh, Filipin. Hai. Halo. Halo. Orang Filipin. Saya ingat orang Indonesia, bro. Ya, begitulah saya. So-soan pakai bahasa Inggris, tapi sebetulnya saya nggak pandai bahasa Inggris. Ya, dulu kita banyak orang-orang sini ya, orang Indonesia duduk-duduk. Tapi sekarang kita nggak akan menjumpainya dia. Beginilah Malaysia sekarang yang ditinggal sama orang Indonesia. Perlu kalian tahu, dulu jam-jam segini banyak orang Indonesia yang duduk-duduk di tempat-tempat ini dan ini tuh, atau di sebelah sini. Tapi sekarang kalian nggak akan jumpa ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia akan memberi pertimbangan utama kepada permohonan pekerja Bangladesh yang kehilangan peluang akibat perkembangan politik di negara mereka. Perdana Menteri berkata kerajaan Bangladesh telah membuat rayuan kepada Malaysia berhubung kemungkinan menambah pengambilan pekerja dan golongan profesional dari negara berkenaan. Now I'm in Bangladesh, Filipina. Bangladesh now. You now in Bangladesh? So baru ni viral dekat TikTok pasal ramai sangat Bangla kat KLCC lah, dekat LRT lah, dekat Genting lah. Okay guys, so aku nak bagi tahu korang, aku bukan nak backup Bangla ni, tapi aku nak tanya apa salah diorang
Sampai korang nak bahan-bahan yang macam tu, bau busuk lah, apa semak lah. Korang kena ingat, Bangla ni semua, diorang kerja kat Malaysia secara yang sah tau. Diorang cuti Chinese New Year, diorang nak keluar, itu hak diorang. Siapa kita nak halang diorang? Diorang nak pergi KLCC ke, diorang nak mandi Sungai Congkak ke, nak pergi Ion City Mall ke, itu semua hak diorang. Kita tak boleh nak halang diorang. Okay, so kalau korang nak marah sangat, nak halang sangat, korang pergi put blame dekat government, dekat badan berkuasa sebab bagi lesen diorang masuk bekerja kat sini. Dah ada ramai pekerja asing, kita kena terima lah benda macam ni. Okay, so siapa kita nak halang diorang? Kita ni tak payah nak hina-hina diorang. Mentang-mentang diorang tu Bangla, tapi kalau ramai mak-mak saleh kat sini, korang orang Korea, korang sanjung pula. Aduh, aku tak faham korang ni. Korang kena ingat, rakyat Malaysia ni, kita pun ramai juga orang Malaysia yang bekerja kat luar kan. Contohnya bekerja kat Dubai, kerja sebagai buruh, pekerja kilang kat Australia, petik buah, anggur semua tu kan. Kau ingat rakyat-rakyat sana tak pandang rendah ke kat kita? So tak payahlah korang nak rasa kita ni power sangat. Okay, so just respect diorang sebagai manusia cukup lah. Bukan diorang buat salah pun, betul tak? Tu Rohingya bersepah kat Malaysia, korang tak nak attack pula kan? বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার প্রাণের বাংলাদেশ রক্ত দিয়ে জয় করা এই বীর বাঙালির বাংলাদেশ 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 আমার প্রাণের বাংলাদেশ